Baik, sudah nampak ya. Baik, pekabaran firman Tuhan malam hari ini masih dari buku Amanat kepada Orang Muda di pasalnya yang ke-65 dengan judul Upah Kerajinan. Nah, malam hari ini kita akan melihat beberapa hal yang berkaitan dengan kemalasan dan kerajinan. Nah, tentu kita percaya bahwa untuk berhasil, seseorang harus meninggalkan kemalasan. Roh Nubuat mencatat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, khususnya bagi kaum muda. Ya, karena seringkali orang-orang muda tidak memiliki motivasi yang baik untuk bisa maju. Karena mereka condong atau cenderung untuk mengandalkan orang lain, atau juga mereka sukar untuk berkembang karena mereka tidak mau maju. Kemalasan ini merugikan diri sendiri. Biarlah orang-orang muda mengingat bahwa orang-orang malas kehilangan pengalaman yang tak ternilai harganya, yang bisa didapat dengan menyelesaikan kewajiban kehidupan tiap-tiap hari dengan setia. Tuhan mau supaya orang-orang muda secara khusus dalam kutipan malam hari ini, bahwa Tuhan mau supaya orang-orang muda menghilangkan sifat malasnya ini. Karena orang-orang yang malas di sini dikatakan, mereka akan kehilangan pengalaman yang tak ternilai harganya. Dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kegiatan, sebenarnya orang-orang muda itu bisa belajar di sana. Itu sebabnya mereka akan mendapatkan pengalaman. Nah, kalau seandainya di masa muda mereka tidak mau untuk bekerja, tidak mau untuk berkarya, maka pada masa tua nanti tidak ada satu pengalaman pun yang dia bisa ceritakan atau bagikan kepada orang lain. Orang yang malas ini tidak akan menghasilkan apa-apa dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa menghasilkan sesuatu yang berharga atau bermanfaat, sedangkan dia tidak mau bekerja atau berkarya. Nah, yang disebut dengan kemalasan ini disamakan dengan kelalaian. Karena kelalaian itu dosa di hadapan Tuhan. Dia menghina Tuhan dengan melalaikan pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan baginya. Jadi seseorang jika dia mau maju, dia harus memotivasi dirinya sendiri, paling tidak dia harus tinggalkan kemalasan itu. Ada satu pepatah yang sering diajarkan oleh para guru di sekolah. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Nah, kalau para murid ini rajin belajar, tentu dia akan mendapatkan nilai-nilai yang baik di sekolah. Banyak ilmu yang dia bisa timba di sekolah. Tapi kalau dia malas belajar dalam hal pelajaran saja, maka bisa dikatakan dia akan tertinggal pelajaran. Banyak orang yang sudah mendapat karunia berlimpah dari Allah, telah menghabiskan segala karunia itu dalam hidupnya, dalam kesembronoan, dan lupa mempersembahkan persembahan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini berlaku bukan hanya bagi orang muda saja, saya kira, tapi juga bagi kita semua umat-umat Tuhan, baik muda, bahkan juga yang sudah dewasa. Bahkan mereka yang mungkin mengaku atau bisa dikatakan tidak lagi produktif. Orang-orang yang demikian ini harus uh, mengutamakan kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan sebuah karya yang indah. Maka dikatakan tadi, orang-orang yang sudah mendapat berkat secara khusus karunia rohani yang tidak digunakan atau tidak dikembangkan, dikatakan tadi, ini menjadi sebuah hal yang tidak baik bagi dirinya bahkan juga bagi orang lain. Ya, karena disebutkan dia lupa mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Karena setiap orang telah diberikan apa? Karunia. Dan karunia-karunia itu harus diperkembangkan. Makanya setiap karunia harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11 katakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak.
Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Orang-orang muda secara khusus, tulisan nubuat ini memberikan amaran agar kita dapat memaksimalkan usia kita yang masih muda ini untuk berkarya. Jadi jangan sampai masa muda itu lewat, masa muda itu tidak akan pernah kembali, sementara kita tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup. Yesus memberikan sebuah teladan yang indah. Bagaimana dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia yang adalah Raja kemuliaan, meskipun demikian, dia turun menjadi manusia. Dan dikatakan, dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia yang maha mulia di sorga, walaupun begitu, dengan suka hati, dia sendiri telah datang ke dunia untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditanggungkan oleh Bapaknya ke atas dia. Jadi kita bisa belajar dari teladan Yesus bahwa sejak masa kecilnya, masa mudanya, Yesus telah banyak bekerja bagi Tuhan. Nah, ada satu kutipan yang indah di sini yang saya tampilkan di sini adalah bagaimana anak-anak muda harus dididik untuk bisa rajin di rumah. Jadi anak-anak dan orang muda harus bersuka hati menolong meringankan kesusahan-kesusahan ibu bapak, serta menunjukkan perhatian yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dalam rumah tangga. Jadi tentu kita bisa mengajar anak-anak kita di rumah dari pekerjaan-pekerjaan yang simpel di rumah. Mulai dari menyapu rumah, mengepel, cuci piring, membersihkan kamarnya sendiri, dan lain sebagainya. Saat mereka ini diajar di rumah, maka mereka sudah siap bila mana mereka nanti meninggalkan rumah saat mereka dewasa. Jadi sebelum anak-anak keluar rumah menjalani kehidupan yang mandiri, mereka harus dilatih terlebih dahulu di rumah dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah meringankan beban orang tua. Inilah yang Roh Nubuat maksudkan tadi, supaya anak-anak muda kita benar-benar dibekali dengan kerajinan, sehingga saat dia tinggalkan rumah saat besar nanti, dia sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, teladan orang tua dikatakan sangat besar pengaruhnya bagi anak-anak. Orang tua yang rajin bangun pagi cenderung menghasilkan anak-anak yang suka bangun pagi dan mulai bekerja. Bagi orang tua yang biasa begadang larut malam dan kemudian bangunnya siang-siang, ya tentu ini tidak akan memberikan dampak yang positif kepada anak-anak karena anak-anak melihat orang tua, ya. Orang tua mengajar bangun pagi, baca Alkitab, ya, berdoa, tidak berlaku bagi apa? Bagi orang tua. Anak-anak yang diapa? Yang dipaksa untuk bisa melakukannya. Nah, ini tidak akan pernah bisa berhasil. Maka dikatakan tadi, kalau orang tua bisa memberikan contoh, maka anak-anak pun akan bisa mengikuti teladan orang tua mereka. Nah, kemalasan yang dipelihara dari sejak kecil, ini akan terbawa-bawa sampai besar. Orang tua yang tidak mengajarkan anak-anaknya untuk rajin bekerja di rumah, ya, akan menyesal kemudian. Karena sampai besar nanti, mereka tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa. Ada saya ketemu dengan anak-anak muda yang di usianya yang bisa dikatakan sudah cukup dewasa, menyapu saja tidak bisa, ya, cuci bajunya sendiri saja tidak bisa. Ya, ada anak-anak yang demikian. Jadi mungkin barangkali menjadi pelajaran bagi kita supaya anak-anak kita ini, mereka dididik sejak dari kecil di rumah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan, sehingga saat mereka keluar nanti tidak kaget. Ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini lebih banyak ditemukan orang malas daripada orang rajin. Nah, ada ciri orang malas. Ya, ada beberapa ciri. Yang pertama, selalu memiliki alasan untuk mengelak pekerjaan yang diberikan kepadanya.
Ya, ada orang-orang yang kalau diberikan tugas mesti ngeles. Aduh maaf, saya lagi repot. Aduh maaf, tidak bisa dan lain sebagainya. Nah, ini dia, ya. Selalu mengelak. Yang kedua, selalu memilih pekerjaan yang tidak menyulitkan dirinya sendiri sehingga mudah menyerah terhadap tantangan. Ini jenis orang-orang yang tidak mau menghadapi tantangan. Orang-orang yang seperti ini akan kesulitan untuk menghadapi dunia kerja. Yang ketiga, mereka suka berangan-angan tinggi tapi tidak dapat mencapainya. Jadi hanya mimpi doang. Mimpi untuk memiliki rumah besar dan mewah, mimpi memiliki kendaraan yang mahal, mimpi ini dan sebagainya. Jadi semua hanya mimpi dan berakhir ketika dia bangun. Lambat dalam pekerjaannya, bahkan sering tidak selesai dalam pekerjaannya, atau mengulur-ulur waktu karena terus bersantai dan selalu menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan saat itu juga. Nah, ini yang tidak bagus. Ya. Banyak anak-anak muda kita yang bisa dikatakan lalai dalam menjalankan tugasnya, kewajibannya, karena suka mengulur waktu atau dia suka menunda, nantilah gampang. Yang seperti ini pada akhirnya akan disesali karena waktu tak pernah dapat kembali. Yang kelima, apabila dipercayakan atau diminta untuk melakukan sesuatu, maka seorang pemalas selalu menganggap seolah-olah ia sudah dibebani pekerjaan yang bukan main beratnya. Saya ketemu dengan orang yang semacam ini banyak kali. Diberikan satu tugas, namun dia merasa bahwa tugas itu terlalu berat baginya. Sehingga ada saja yang dia alasannya ya, entah tidak ada waktu, entah kemudian eh, apa yang dilakukan ini tidak cukup waktu dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang demikian ini tidak akan pernah bisa dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepadanya. Ya, karena dalam satu hal saja dia tidak dapat dipercaya. Nah, seorang yang selalu menganggap segala sesuatu sebagai beban tidak akan menjadi seorang hamba Allah yang setia. Bahkan dia pun tidak akan menjadi seorang hamba yang setia kepada manusia. Bila dia setia dalam perkara-perkara kecil, dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab, saya percaya dia akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Yang keenam, ini ciri-ciri orang malas ya. Tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi hanya berusaha menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna atau sia-sia atau sesuai dengan keinginannya. Ya. Uh, Kalau Bapak Ibu mungkin pernah membangun rumah, ya, ciri-ciri tukang yang rajin dengan yang malas itu kelihatan. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, ada tukang yang tidak perlu diawasi, ya, itu langsung bekerja. Ada tukang yang harus diawasi, itu baru dia bekerja. Bahkan ada yang diawasi sekalipun, nah dia bekerjanya berlambat-lambat. Ada yang seperti itu. Ya, maka dikatakan tadi, orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh itu nampak. Ini menunjukkan karakter orang ini. Yang ketujuh, hanya bekerja jika ada pemimpin dan ada yang mengawasi. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, efektif kalau ada yang mengawasi. Nah, bagaimana kita bisa mencapai kemajuan kalau harus diawasi baru bekerja. Yang kedelapan, tidak mempunyai semangat untuk melakukan sesuatu atau berinisiatif, tapi dia hanya menantikan terjadinya sesuatu, alias tidak ada usaha. Ini orang hanya menunggu dan menunggu. Nah, orang yang seperti ini jangan harap dia akan memperoleh perubahan. Yang kesembilan, ciri orang malas. Selalu mencari-cari kesempatan untuk beristirahat. Ya, sedikit-sedikit duduk, merokok, kemudian melakukan hal yang lain dan lain sebagainya. Ya. Jadi kadangkala kita bertemu dengan orang-orang yang semacam ini, ya, mereka lebih banyak condong dikatakan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Hal-hal yang bisa dikatakan hanya membuang waktu saja. Dan yang terakhir, disebutkan ciri-ciri orang malas, mencintai tempat tidur. Banyak umat Tuhan tidak dapat melakukan saat teduh di pagi hari karena mereka lebih mencintai tempat tidurnya. Sulit sekali untuk bangun pagi, sulit sekali untuk berdoa, ya, karena lebih mencintai bantalnya. Baik, yang kedua, ciri-ciri orang rajin. Nah, kalau tadi itu ciri-ciri orang malas ya. Nah, ini sekarang ciri-ciri orang rajin.
Yang pertama, ada pertumbuhan. Ya, ada pertumbuhan. Jadi orang yang rajin ini akan lebih mudah baginya untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik. Kenapa? Karena dia mau berkembang. Orang yang malas, dia tidak mau berkembang. Bagaimana mau berkembang sementara bekerja saja dia tidak mau. Yang kedua, berusaha mempergunakan setiap kesempatan dengan baik. Segala sesuatu itu bisa menjadi peluang bagi orang yang rajin. Jadi dia tidak akan menyerah dengan apa yang ada. Kalau seandainya dia mentok di satu hal, dia akan cari tempat yang lain, cari peluang yang lain. Nah itu. Jadi orang yang rajin, dia tidak akan mundur oleh karena satu masalah. Mari kita lihat rasul-rasul yang bisa dikatakan sangat rajin bekerja. Paulus contohnya, ya. Dia bukan hanya menginjil, tetapi juga bekerja dengan rajin membuat tenda. Ya. Bahkan di dalam hidupnya dikatakan dia banyak kali harus merasakan penjara. Dalam pelayanannya dia harus merasakan duka cita, kesakitan, penyakit, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam penjara sekalipun, orang ini tetap bekerja bagi Tuhan. Jadi kita bisa lihat bahwa semua orang yang memiliki dasar sifat rajin, walaupun ada halang apapun di depan, dia tidak akan menyerah. Dan yang ketiga, berusaha untuk mencari sesuatu yang dapat dikerjakan. Ya, bertolak belakang dengan orang malas tadi, ya. Semua waktu kalau boleh diambil waktu istirahat. Ya, ada break time dan lain sebagainya. Orang rajin dikatakan mereka di waktu-waktu yang luang sekalipun selalu mencari sesuatu yang dapat dikerjakan. Seorang yang rajin akan mengisi waktu kosongnya yang ada dengan hal-hal yang berguna dan positif. Tidak menghabiskan waktu sia-sia seperti tidur, shopping, menonton TV, main game yang berlebihan. Ini ciri orang yang rajin. Dan yang terakhir, orang yang demikian atau orang yang rajin adalah orang-orang yang selalu siap sedia. Kapanpun dibutuhkan, dia siap untuk melayani. Nah, kutipan yang terakhir terdapat di dalam buku The Youth in Structure 5 Desember 1901 katakan demikian. Ingatlah hai orang-orang muda yang kekasih, bahwa tiap hari, tiap jam, tiap detik, engkau sedang menganyam jala nasib kehidupanmu sendiri. Tiap-tiap kali benang itu ditarik, dalam tenunan itu sudah teranyam lagi seutas benang yang membuat buruk atau memperindah kain tenunan itu. Jikalau engkau kurang peduli dan malas, kau mencemarkan kehidupan yang sebenarnya menurut maksud Tuhan Allah harus menjadi gilang gemilang dan mulia. Apa yang kita lakukan sekarang sebenarnya dikatakan bahwa kita sementara menganyam nasib kita sendiri. Kalau mau jadi orang di kemudian hari, semua dimulai dari nol. Kalau kita tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, tidak mau melakukan yang terbaik di kala muda, maka di masa nanti sudah putih rambut, di masa sudah tua, tidak punya apa-apa, tidak bisa berkarya, tidak ada cerita yang kita bisa bagikan kepada anak cucu. Karena apa? Nah, di masa muda tidak bikin apa-apa, ya. Hanya luntang-lantung, hanya melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Ya, waktu terbuang percuma. Inilah dikatakan tadi, setiap hari, setiap jam, setiap detik, apa yang kita lakukan itu sementara menganyam nasib kehidupan kita sendiri. Menjadi kesimpulan pembahasan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan membenci kemalasan. Orang yang malas tidak dikenan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi orang yang mau bekerja, mau berusaha, orang-orang yang rajin, orang-orang yang mau menciptakan peluang. Ya. Orang yang malas tidak akan pernah mendapat kesuksesan dalam hidupnya. Nah itu sebabnya panggilan ini sebenarnya bukan hanya untuk orang-orang muda, tapi juga semua kita. Tuhan mau kita rajin bekerja, dan upah kerajinan itu selalu ada. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Dalam pelayanan, apapun yang dipercayakan kepada kita, lakukanlah dengan setia.
Dan itu akan menjadi berkat bagi kita. Dan yang terakhir di dalam Amsal 10 yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Upah kerajinan. Semoga Tuhan menolong kita sebagai orang muda, bahkan juga umat Tuhan yang lain, untuk dapat melakukan yang terbaik di saat kita masih hidup bernafas di dunia ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.